What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Julfikar. Yap, di video kali ini gue akan nge-share sedikit tips tentang baterai ya. Kita tahu iOS 14.4 sekitar satu minggu lalu itu baru buat dirilis untuk pengguna iPhone. Dan gue entah kenapa merasa, nggak tahu sih kalau kalian ya, kalian bisa share sih di kolom komen. Gue sih merasa baterainya jadi lebih sedikit boros daripada iOS 14.3 cuy. Nah, ini adalah tips mengatasi baterai iPhone yang boros di iOS 14.4. Jadi ini lebih condong untuk pengguna iOS 14.4. Tapi bukan berarti tips ini tidak bisa digunakan di iOS yang lain. Kalian bisa menggunakan tips ini untuk mengirit baterai kalian atau mengatasi baterai iPhone kalian yang dimana kalian merasa sedikit lebih boros. Oke, gitu. Oke, apa aja tipsnya? Jadi kalian wajib nikmatin video ini sambil nyemil, sambil meraktekin juga. Oke, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Catatan, ini lebih condong untuk pengguna iOS 14.4, oke? Tapi kalau kalian pengen tahu juga apa aja tipsnya di luar iOS 14.4, silakan saja, kayak gitu. Karena beberapa settingan mungkin kalian juga sudah tahu, ya. Tapi semoga adanya video ini sedikit meminimalisir keborosan baterai iPhone kalian di iOS 14.4, oke? Oke, pertama-tama adalah kita cek aplikasi apa aja yang sering kita buka. Kalian pergi ke baterai di sini. Nah, di sini kan ada activity-nya ya. Jelas banget kalian bisa lihat ya, gue boros banget pemakaian baterai gua, nggak bohong, lu lihat aja tuh. Dimana ini habis, terus ini charger udah mulai mau habis lagi cuy. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini kalau kita cek di mana penggunaan aplikasi apa aja yang sering kita buka ya, show activity juga atau show battery usage juga. Dimana di sini adalah WhatsApp, TikTok, Instagram, the number one pertama yang bikin iPhone gua boros kayak gitu. Nah, tipsnya adalah mungkin aplikasi ini kalian kurangin, kalian buka atau kalian aktivitas di aplikasi tersebut, atau kalau perlu kalian hanya mengurangi misalkan Instagram dan TikTok, kalian bisa uninstall dulu, ataupun kalian nggak usah buka dulu untuk beberapa waktu ke depan sampai iOS 14.5 rilis resmi menurut gua. Karena saat ini iOS 14.5 itu masih tahap beta, jadi masih riskan untuk kita gunakan untuk daily life kita atau daily driver kita kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak mau uninstall silakan aja, cuman ya kurangin aja open atau buka aplikasi atau menggunakan aplikasi tersebut. Meskipun kita tahu ya, kita sudah tidak bisa jauh lagi dengan sosial media gitu ya. Kita sudah nggak bisa jauh dari sosial media karena udah seperti activity kegiatan rutinitas sehari-hari kita cuy, kayak gitu. Next tipsnya yaitu gunakan mode dark mode di iPhone. Dan ini khusus iOS 14.4 harus wajib banget karena di sini kita tinggal pergi ke display and brightness. Nah, di sini kalian aktifkan mode dark mode. Oke, karena mode dark mode ini lumayan mengurangi pemakaian baterai kita yang jadi boros banget di iOS 14.4 kayak gitu. Oke, next yaitu auto brightness harus kita disable cuy. Kalau kalian yang menggunakan auto brightness kayaknya lebih baik kalian disable aja. Caranya kalian search aja langsung biar cepet auto brightness. Di sini ada, langsung kita tap aja yang auto brightness ya. Di sini ada accessibility, display and text size. Oke, kita tap aja langsung. Nah, di sini di paling bawah ada auto brightness. Jadi kalian disable aja karena ini lumayan cukup mengurangi pemborosan pemakaian baterai kita cuy. Oke, next langsung yaitu disable sound recognition. Nah, di sini kita search aja lagi sound recognition. Nah, di sini ada di accessibility, kalian tinggal tap aja sound recognition. Oke, kita tap biar cepet. Nah, di sini kalian disable aja. Di sini gue masih enable, jadi gue disable aja sound recognition-nya karena nggak terlalu butuh banget ya. Dan ini lumayan buat ngirit baterai iPhone kita biar nggak terlalu boros kayak gitu cuy. Oke, next yaitu enable reduce motion. Oke, kalau kalian nggak terlalu butuh animasi dalam open aplikasi atau close aplikasi seperti ini, itu nggak perlu ya animasinya. Kalian cukup enable aja reduce motion-nya. Caranya kalian ketik aja langsung di search biar kita cepet ya, reduce motion. Nah, di sini ada di accessibility, kalian bisa lihat ya accessibility, lalu kalian ke motion, kita tap aja langsung karena kita search langsung reduce motion. Nah, di sini kita enable aja langsung. Oke, maka hasilnya kan kayak gini. Kalau kita close aplikasi, dia langsung close kayak gitu, nggak ada animasinya. Dan itu cukup membuat baterai kita lebih irit, mungkin yang nggak boros banget di iOS 14.4 terutama. Oke, kita langsung next aja ke selanjutnya, disable rest to wake dan tap to wake ya. Jadi pertama bagi pengguna iPhone itu rest to wake sudah ada ya sejak iPhone 6s ke atas. Kita disable aja lebih baik adanya di display and brightness. Nah, di sini rest to wake-nya kita disable aja, kita nonaktifkan rest to wake-nya kayak gitu. Lalu bagi pengguna iPhone yang memiliki Face ID itu ada fitur tap to wake. Kita search aja biar cepet, tap to wake. Nah, di sini ada ya, kalian tinggal tap aja yang tap to wake-nya. Oke. Nah, di sini kalian tinggal disable aja. Kalian bisa lihat ya, tap to wake disable. Oke, jadi kalian cukup menggunakan tombol power atau sleep awake ini. Oke, next
yaitu auto locknya di never aja. Auto lock itu ada di display and brightness lagi. Nah, di sini auto locknya kalian never aja. Jadi handphone ini akan terkunci atau layarnya akan mati, itu tergantung kalian lock atau enggak. Kalau kalian lock akan mati layarnya. Kalau kalian nggak lock, dia akan standby aja terus. Dan itu cukup lumayan bikin irit kita baterai, karena yang bikin boros adalah cuma tekan tombol power atau sleep awake gini, terus kita buka, habis itu kunci lagi gitu doang. Kan itu yang bikin boros daripada standby gitu loh. Itu lebih stabil kayak gitu. Oke, next yaitu disable background app refresh. Kalian search aja langsung di sini, ketik background. Di sini ada background app refresh. Oke, kita tap aja langsung. Nah, di sini kalian bisa disable semuanya, offin, atau kalian bisa pilih salah satu beberapa aplikasi aja kayak gitu. Terserah, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian, atau kalian tinggal pilih off semua, nggak usah aktifin semua kayak gitu. Oke. Next yaitu disable location service cuy. Nah, di sini ada di privacy ya. Di sini privacy. Nah, di sini ada location service. Kalian bisa disable aja kalau menurut kalian itu nggak terlalu penting banget, atau kalian bisa pilih aplikasi-aplikasi yang nggak perlu menggunakan location service kayak gitu cuy. Jadi coba kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga ya. Oke, next masih di privacy. Di sini ada Bluetooth ya. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi yang menghubungkan ke Bluetooth ya. Ini bisa kalian disable aja kalau kalian nggak penting menurut kalian. Contoh di sini gua Quick mungkin nggak butuh, gua matiin aja. Widgi juga nggak butuh, gua matiin. Ini juga nggak butuh, ini nggak butuh. Nah, yang butuh cukup ini, jadi gua akan kasih enable gitu. Dan ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, jangan ikutin gue cuy kayak gitu. Oke, adanya di privacy, lalu kalian ke Bluetooth, maka kalian disable aplikasi-aplikasinya kayak gitu. Oke, paham ya? Oke, next yaitu disable notification. Nah, ini tentu banget nih, ini paling penting banget. Kalian bisa meminimalisir semua aplikasi, kalian offin. Menurut kalian yang penting mana, kalian offin aja, notifikasinya nggak perlu. Atau kalian mau semuanya nggak ada notif, silakan saja, hanya messenger aja seperti WhatsApp, Telegram, iMessage dan lain sebagainya kayak gitu cuy. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini kalian bisa offin kayak gini nih. Gue di sini gue offin beberapa, tapi beberapa ada yang gue on karena gue menyesuaikan kebutuhan gue cuy. Ada beberapa yang perlu notifikasinya, ada juga yang tidak perlu notifikasinya kayak gitu. Oke, next yaitu ada di bagian sebelah sini ya. Ini kalian edit, ini namanya disable widget di bagian search ya. Jadi kalian edit aja, terus kalian cancel atau kalian close atau remove. Di sini lalu kalian done. Jadi di sini biarkan kosong aja, nggak usah ada widget di sini karena lumayan mengirit baterai gitu loh. Oke, kita next lanjut yaitu ada pada baterai ya. Di sini baterai, lalu kalian pergi ke baterai health. Nah, di sini kalian enable optimize baterai chargingnya karena dia biar bisa membaca rutinitas charger kita. Oke, kalian pastikan ini enable ya. Di sini baterai health gue 84% nih cuy, begitu. Oke, lanjut kita ke privasi lagi. Di sini ada motion and fitness. Nah, di sini bisa kalian sesuaikan ya. Gua nggak perlu ini gua nggak perlu, ini juga nggak perlu. Dah, secukup ini aja. Atau kalian mau matiin semua, silakan aja. Kalian disable bisa aja. Sesuaikan kebutuhan kalian ya, gitu loh. Jadi jangan ikutin gua. Pokoknya sesuaikan kebutuhan kalian. Kalian merasa ini nggak perlu, ya udah kalian disable aja. Kalau misalkan masih perlu ya kalian enable gitu loh. Atau kalau misalkan nggak perlu semuanya, ya udah kalian matiin aja fitness trackingnya gitu. Oke, next yaitu ada pada App Store di sini. Nih, kalian pilih App Store di settingan. Lalu di sini kalian pastikan disable automatic download ketika ada updatean. Oke. Jadi kalian disable aja, ini lumayan ngirit baterai juga. Nah, lanjut. Ini adalah paling penting banget nih. Jangan sering atau jangan close aplikasi yang ada di background. Seperti ini ya. Nih, aplikasi-aplikasi yang lagi berjalan begini nih nggak perlu kalian close cuy. Bener deh, ini nggak perlu kalian close. Ini bukan Android cuy, ini iPhone. Jadi ini nggak akan ngaruh. Kalau kalian close tuh nggak akan ngaruh. Justru lebih baik ada terus, nggak perlu kalian close kayak gitu. Itu lumayan buat ngirit baterai kalian kayak gitu cuy. Terakhir itu adalah di sini kalian bisa lihat iOS 14.4 ya. Terakhir adalah dari semua tips yang tadi udah gue share, terakhir adalah kita berharap iOS 14.5 benar-benar segera dirilis resmi karena betanya sudah rilis juga. Ya, semoga ada perbaikan di iOS 14.5. Semoga sudah aman. Ini adalah tips untuk mengatasi baterai yang boros di iOS 14.4 tentunya ya. Tapi bukan berarti iOS lain tidak bisa menggunakan tips ini. Bisa banget cuy, sangat bisa banget. Jadi kalian bisa gunain juga kalau kalian yang bukan iOS 14.4 gitu ya. Tapi karena gue ngerasa, nggak tahu sih kalau kalian bisa share aja di komen deh. Kalian ngerasanya gimana sih iOS 14.4 itu boros atau enggak sih kayak gitu cuy. Jadi kalian bisa rasakan sendiri dan kalian komentar, kita sharing aja, kita share pengalaman bareng-bareng di kolom komentar. Kayak gitu. Dan ini adalah tips terakhir ya, udah kita berdoa aja iOS 14.5 segera dirilis kayak gitu cuy.
Ya, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan membantu kalian yang merasa iOS 14.4 itu sangatlah boros atau sangat tidak masuk akal karena rutinitas kita sepertinya biasa-biasa aja tapi lumayan boros. Ya, kita tahu baterai itu ada umurnya, jadi kalian nggak perlu takut baterai hal turun. Dan namanya pemakaian pasti mengundang sekali baterai jadi lebih boros, terutama signal ya. Kita kan sekarang semua udah serba online ya, jadi signal itu sangat berpengaruh sekali ke baterai tentunya. Kalau kalian merasa bang iPhone gue kok boros banget gini ya balik lagi ke penggunaan ya. Kalau kalian nggak mau boros juga atau baterai health nggak mau turun, ya udah caranya kalian matiin iPhone-nya terus taruh di lemari, kalian nggak usah pakai handphone kayak gitu cuy. Oke, namanya teknologi sekarang udah canggih banget ya, apapun semua serba online, jadi pastinya memerlukan koneksi dan itu pasti memakan baterai jadi lebih boros. Oke, terlepas itu semua kita berharap iOS 14.5 ini segera dirilis karena gua merasa sih, gua nggak tahu kalau kalian atau YouTuber lain, kreator lain, kalau gua sih ngerasa iOS 14.4 lumayan boros ya daripada iOS 14.3 kayak gitu sih, lumayan boros ya kayak gitu. Oke, segitu aja video gua kali ini. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, dan follow juga Instagram gua tentunya biar gampang nanya-nanyanya. Dan tentunya kalian pastikan mensubscribe channel ini karena itu bentuk dukungan kalian ke gua. Oke, segitu aja. See you next video. Bye bye.